Pemerintah melalui Menko Polhukam Luhut Panjaitan memberlakukan status siaga 1 nasional jelang Natal dan Tahun Baru. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak memberlakukan status siaga 1. Lantas apa artinya status ini bagi kita masyarakat dan bagaimana bisa mengantisipasi ancaman teror jelang Natal dan Tahun Baru? Untuk itu sudah kita hadirkan di sini narasumber terkait, yaitu ada Wawan Hari Purwanto, seorang staf ahli bidang pencegahan BNPT. Selamat pagi Mas Wawan. Selamat pagi Mbak. Dan juga di sebelahnya sudah ada Abdurrahman Ayub selaku pengamat teroris dan juga mantan anggota JI. Selamat pagi Pak Ayub. Pagi. Nah, mungkin saya minta tanggapan dari dua-duanya. Ketika Menko Polhukam itu mengumumkan status siaga 1, itu artinya apa bagi masyarakat? Karena kan status siaga 1 ini kan macam-macam artinya. Mungkin bagi Menko Polhukam beda, bagi Polri beda dan sebagainya. Ya, status siaga 1 ini sebetulnya early warning system, di mana masyarakat hendaknya aware mengenai persoalan-persoalan yang ada dan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Dan kita tidak bisa sendirian, aparat keamanan tidak bisa sendirian. Jadi seluruh elemen itu terlibat. Kenapa? Aparat keamanan jumlahnya terbatas dan yang diurusi Polres Hankam, tidak hanya persoalan teroris. Sehingga ini tanpa ada keterlibatan masyarakat maka berat. Kita lihat bahwa jumlah polisi sekitar 400.000, jumlah TNI sekitar 470.000, sementara yang diamankan 250 juta. Maka kebersamaan tadi, seluruh elemen masyarakat dari Ormas, OKP, kemudian sampai kepada RT, RW, kemudian keamanan lingkungan dan kepemudaan mahasiswa, forum-forum rektor, forum semua ini alhamdulillah kementerian dan lembaga ikut aware mengenai ini. Dan status siaga 1 bukan berarti lantas kita bersih tegang berlebihan, tidak ya. Kita ingin tetap biasa karena ini kan sudah selalu dilalui setiap tahun. Ancaman kan sepanjang 1 dekade lebih ini kan terus terjadi. Nah, kan tetapi kita lihat masyarakat sudah semakin terbiasa, semakin mengerti dan semakin ikut partisipasi. Yang penting ada simpati, empati, lantas partisipasi. Saya juga bicara dengan sejumlah turis. Saya tanya, takut nggak terhadap ancaman teror itu? Dia bilang, ya sekarang sudah menjadi terbiasa, tidak lagi mencekam kayak 2001, 2002 dulu. Sekarang mereka sudah itu biasa, ini tinggal dilalui dan yang penting tadi ada informasi sekecil apapun atau gejala sepira apapun, langsung itu disampaikan kepada keamanan lokal dari Babinsa, Babin Mas, dan mereka lantas segera ditindaklanjuti. Karena masih berada di lokasi seputar itu kan, sehingga bisa dinetralisir dalam waktu yang cepat. Baik, nanti sebelum kita bicara mengenai gejala apa yang sebetulnya harus diwaspadai oleh masyarakat untuk memastikan bahwa keamanan ini berjalan dengan baik jelang tahun baru, saya ingin ke Pak Ayub. Sebetulnya seberapa serius Pak ancaman terorisme di Indonesia sekarang? Ya, sebetulnya peningkatan keseriusan kita berkembang atau sesuai dengan sejauh mana fenomena yang ada. Contohnya ketika kita sebelum mendengar ada, kita berhadapan dengan Al-Qaeda, ya, dengan JI, itu memang sudah cukup serius dan terbukti dengan adanya bom Bali 1, bom Bali 2 sampai Marriott. Nah sekarang adanya Daesh, kita lihat fenomena yang lebih serius lagi kan. Seharusnya kita juga tanggapi dengan lebih serius juga. Lepas dari tadi istilahnya keamanan tingkat 1 dan seterusnya. Itu kalau saya lebih memandang kepada pendekatan ilmiah kepada masyarakat. Karena yang dituju oleh atau yang direkrut oleh Daesh ataupun ISIS, Islamic State, Irak, Syam, itu kan masyarakat dengan lapisan luas. Dari orang pedesaan, kota, pelajar, bahkan sudah tingkatan orang-orang yang punya sih, ya seperti di Batam itu kan ada pengusaha, bahkan PNS juga ada, tentara juga ada. Maka preventif ini kita perlukan, walaupun setiap momen-momen seperti sekarang ini lebih ditingkatkan, tapi keilmiahan ini yang harus kita kedepankan, yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke bahwa yang seperti ini bahaya dan serius, bukan per kasus. Karena ini doktrin yang menyangkut dari sebagian orang tuh akidah, mengatasnamakan Islam atau mengatasnamakan agama. Ini sangat serius, artinya setiap saat kita harus hadapi
dengan keilmiahan. Baik, nah tadi kalau boleh menggabungkan antara pendekatan ilmiah dan juga gejala-gejala, itu biasanya modusnya seperti apa? Sehingga masyarakat juga bisa, tadi kan seperti Pak Wawan bilang, bisa melaporkan kalau memang sudah ada gejala-gejala yang tidak beres. Seperti apa bentuknya? Mungkin ke Pak Ayub dulu, pendekatan ilmiahnya seperti apa? Ya kan gini kan, ada janji di sana. Di situ membangun janji-janji yang memang mayoritas penduduk atau kita terutama di Indonesia ya masalah ekonomi itu juga bisa dengan dolarnya. Terus yang lain adalah janji tentang sorganya dan khilafah Islamiyah. Nah itu kan sangat istilahnya membuat masyarakat mabuk dalam segala lapisan, baik yang ekonomi, yang ekonominya mapan dia arahnya ke sorga. Ya, kalau ada jalan pintas seperti ini yang menjanjikan, sementara negara seluruh dunia ini tidak ada yang Islam menurut mereka, hanya dialah yang Islam. Nah, sebetulnya saya pernah bertemu dengan orang-orang pakar dalam hal ini seperti Syekh Ali Hasan Halabi, dan beliau menghadiahkan satu kitab ini. Ini sebetulnya salah satu yang perlu kita bedah. Buku-buku masyayikh seperti ini Syekh Ali Hasan Halabi seharusnya kita bedah, dan itu skupnya nasional, kalau perlu internasional. Kalau di Indonesia misalkan kita undang seperti yang dahulu itu bagus BNPT mendatangkan masyayikh, ya karena kan mereka bicara Arab. Nah, dan Indonesia terus terang saja dari Sabang sampai Merauke itu masih mengidolakan istilahnya figur-figur Arab seperti Osama bin Laden. Ya, itu kan segala lapisan cukup dikagumi oleh masyarakat. Kadang-kadang mereka masuk itu nggak tahu doktrinnya, tapi figurnya. Makanya antisipasinya yaitu jangka panjang, bukan per kasus. Keadaan ini kita begini, itu kurang mengakar. Oke, baik. Pak Wawan, menurut Anda gejala-gejala seperti kalau misalnya tadi Pak Ayub sudah mengatakan biasanya dia menyebutkan dolar dan sebagainya itu dari sisi ekonomi. Kalau misalnya orang yang sudah kelas ekonomi menengah, mungkin janji surganya yang dicari begitu. Memang itu ada kekosongan, 3. Isi kepala, isi hati, dan isi perut. Ya, isi kepala yang pemahaman-pemahaman tentang kehidupan keagamaan yang kurang, misalnya isi kepalanya kurang, maka itu dimasuki oleh mereka. Isi hati dari sisi keyakinan keagamaan ini kurang, ya dihantam lewat itu. Isi perut, ya masalah ekonomi, ya mereka masuk lewat ekonomi. Dari 3 kategori ini yang terus masuk merangsek. Oleh karenanya kita masuki itu, isi itu semua masyarakat kita supaya kita melakukan blocking, ya supaya tidak terbawa. Dan kemudian juga gejala-gejala yang ada di keluarga, kita lihat di keluarga bagaimana kebiasaan anak-anak atau anggota keluarga yang lain yang biasanya riang menjadi pemurung, yang biasanya bergaul dengan sanak keluarga tiba-tiba pergi sekian lama balik murung di kamar, murung kemudian minta uang secara nggak jelas, pergi lagi ngajak temen nggak jelas juga. Itu patut kita garis bawahi, ada apa di balik ini semua, dan kita harus kepada siapa dia berkawan, pada dia melakukan langkah-langkah seperti itu. Kemudian ada transfer uang yang kadang-kadang kan tidak pakai dia sendiri punya rekening, tapi juga pakai mertua atau juga pakai kakaknya, pakai kita perlu tahu juga ada apa tiba-tiba kok dalam jumlah yang besar gitu ya. Kemudian penggunaannya cepat dan dia digunakan juga tidak jelas, apa yang dilakukan tidak jelas, disimpan di satu tempat, dan ketertutupan ini menimbulkan satu kecurigaan. Nah, inilah maka secepatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Dan itu semua pernah ada ibu-ibu lah dari anaknya di ITB gitu ya. ITB mengambil S2, dia jurusan tertentu ya, teknik kimia waktu itu. Dia curiga anaknya ini kok sikapnya dan sebagainya. Akhirnya terbuka anak itu. Ya, anak terbuka bahwa dia didekati seseorang dan ingin diajak sesuatu. Nah, akhirnya ibu ini kita sarankan bawalah anak itu untuk menjauh dan kembali bersekolah saja. Nah, akhirnya sekolah lagi, meneruskan sekolah dan terbebas dari itu. Kenapa teknik kimia diambil? Kan ada upaya-upaya untuk mengembangkan serangan-serangan dengan kimia. Nah, itu yang terjadi juga di ITC Depok waktu itu ya, gas klorin misalnya. Seperti inilah yang mesti aktif dari orang tua, sehingga juga anak-anak waktu itu
saya ceramah di sebagian banyak komunitas. Ada komunitas ibu-ibu yang mengkhawatirkan anaknya yang sekolah di luar negeri, di Yaman waktu itu. Nasib anak saya bagaimana ini, dan sebagainya. Nah, akhirnya waktu itu dengan kru TV yang dari televisi swasta, kemudian menshoot wilayah-wilayah mana dia kehidupannya di sana bagaimana, kemudian dia dimasuk kemana. Akhirnya ibu-ibu tadi tenang setelah melihat, oh anak saya di tempat yang tidak salah. Kita wirimbanya karena dia juga tidak memberitahu, akhirnya dicari ke sana juga tidak ketahuan, artinya dikuasai kabilah-kabilah itu. Tidak ada yang ngaku, ini wilayah saya, Anda tidak boleh masuk. Nah, ini yang seperti itu yang perlu diwaspadai, bahwa nyari sekolah pun di luar itu perlu verifikasi. Maka kita datangkan waktu itu 2 profesor dari Yaman untuk datang ke Indonesia dan ceramah keliling di berbagai wilayah di Indonesia. Dia mengatakan, kami akan unjukkan mana sekolah-sekolah yang memang bagus, mana sekolah-sekolah yang memang cenderung tendensius untuk radikal, mana yang di sana juga ada dekat-dekat ke komunis, karena di sana ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Nah, itu dia memberikan verifikasi. Ini semua adalah supaya memberikan pemahaman konkret bagi calon pelajar itu maupun orang tuanya. Baik, kalau misalnya ini sebagai konklusi saja mungkin singkat saja dari Pak Ayub dan juga Pak Wawan begitu ya, berarti ada himbauan apa untuk mengamankan jelang Natal dan Tahun Baru ini, baik apakah itu dari petugas keamanan atau kepolisian dan juga dari masyarakat? Silakan Pak Ayub. Ya, kalau saya sekali lagi tadi bahwa kalau kita setiap ada hari besar, terus seperti yang akan datang ini, atau hari-hari besar yang akan muncul, itu sebetulnya salah satu cara yang bagus, tapi bukan tepat gitu loh. Ini kefahaman yang istilahnya meresap, dan Indonesia ini wadah yang paling empuk. Sekarang ginilah, kita bicara rakyat Indonesia, ya, tanpa pakai dalil, tanpa pakai Islam, tanpa surga, kan mudah untuk menggerakkan mereka ya dalam bentuk misalnya ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan seterusnya. Itu udah bisa untuk mengangkat seorang bisa menjadi ekstrim. Nah, makanya jangan per kasus, jangan per nanti mau Natal nanti, bukan. Ya, ini yang tugas kita bersama, siapa saja, bukan hanya BNPT, yaitu penanaman sejak dini anti daripada paham radikal ekstrim atau teror, yaitu dalam bentuk istilahnya misal seperti tadi saya bilang, jadi harus berkesinambungan bedah buku, gitu ya, bedah buku, panggil ulama lagi, ya, kumpul seperti di Istiqlal, itu kan bisa. Masjid-masjid agung, karena ini kan menyangkut dengan mengatasnamakan Islam, ya, maka preventif juga perlu kita perhatikan sebelum ada nanti hari besar apa, mereka sudah istilahnya minimal, walaupun misalkan ada kepahaman untuk keras, tetapi dengan pembahasan yang ilmiah, mudah-mudahan mereka bisa mengerem. Karena kita merubah doktrin kan susah. Iya, memang harus terus-menerus begitu ya, jangan cuma per event aja. Oke, Pak Wawan singkat saja. Ya, bagi saya kebersamaan itu perlu, dan komunikasi yang baik akan menghilangkan adanya miskomunikasi. Dan kerjasama internasional juga kita sudah lupa, baik ASEAN, Asia maupun dunia ya. Dan ke depan nanti akan juga ada, insya Allah ada summit negara muslim sekitar 70 negara ya di Indonesia, itu masih dalam proses rencana yang kita ingin membahas bersama mengenai masalah langkah-langkah apa ini bersama seperti itu. Dan kita tidak ingin membangun sebuah kekerasan baru, dan kita mantan teroris yang sudah selesai penjara, saya rangkul semua ya, semua elemen garis keras, termasuk mantan-mantan ISIS saya ketemu, bahkan kita ketemu di sebuah hotel, kita bicara bareng, apa adanya isi perut dikeluarkan, akhirnya kita cari jalan keluar bareng-bareng. Sebab kita tidak bisa lantas hanya memerangi saja, sebab ini keyakinan agak sulit, ya kan.
jasad boleh mati, tapi keyakinan ini tidak. Oleh karena itu kebersamaan, komunikasi harus timbal balik dan mudari, istilah mudari itu apa ya, menjembatani apa yang menjadi unek-unek dia. Ini perlu secara bertahap, berencana, dan keterlibatan negara di situ harus terasa. Ya, tidak bisa ditinggalkan negara. Dan saya lihat negara atau pemerintah tampaknya kepeduliannya makin bertambah sekarang. Makin bertambah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wawan dan juga Pak Ayub sudah hadir di sini. Dan informasi lainnya akan hadir usai jeda, salah satunya seputar turunnya harga bahan bakar minyak. Jangan kemana-mana.